Karena memang Allahyarham memotret pada aspek perilaku dan orang yang beragama kan, artinya kan. Nah, fungsi agama itu adalah untuk menyelesaikan apa ya, ultimate problem kita gitu ya. Atau bahkan, nah ini yang menarik, Ustadz Jalal malah menyebutkan bahwa ada orang yang terpaksa menyelesaikan masalah ultimate tadi, masalah eksistensial tadi dengan kegilaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak kajian futuristik pemikiran Kang Jalal, alhamdulillah kita hari ini kembali lagi untuk sama-sama diskusi, sama-sama ngobrol terkait dengan buku pemikiran Kang Jalal. Dan hari ini, kalau kemarin-kemarin kita masuk pada pemikiran Kang Jalal terkait dengan kebahagiaan, hari ini kita akan coba masuk pada buku Psikologi Agama, sebuah pengantar, buku Kang Jalal. Buku ini tampaknya buku yang luar biasa, yang banyak sekali disambut sama kaum akademisi dan juga orang-orang yang ingin belajar psikologi dan juga terkait dengan agama. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, seperti biasa kita hari ini ditemani oleh narasumber kita, sama narasumber kita yaitu Pak Budi Sulastyo. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Oke. Masih aktivitas apa sekarang Pak Budi? Seperti biasa Ustadz, mengajar, kemudian bekerja sebagai konsultan juga. Bekerja sebagai konsultan. Mengajar psikologi nggak? Kebetulan tidak Ustadz. Tidak, tapi membaca buku psikologi ya. Filsafat ilmu. Filsafat ilmu, Masya Allah. Ya. Nah ini Pak Budi, kita sekarang ini masuk pada buku kita, kajian futuristik kita, Psikologi Agama, sebuah pengantar. Disebut pengantar tapi tampaknya mendalam juga buku ini. Wah, ya luar gitu. biasa. Ya. Dan yang dipegang saya itu edisi lama. Edisi lama yang terbit sekitar tahun 2003. Kalau yang dipegang Pak Budi itu edisi baru, edisi baru ya. 2021. Tapi isinya tetap sama ya. Gitu. Isinya sama. Oke, Pak Budi, ini sebelum kita masuk pada materi kita, kalau kemarin kita sudah masuk pada mukadimah, sekarang kita masuk ke substansi dan psikografi agama ya. Nah, sebelumnya saya ingin Pak Budi memberikan semacam testimoni lah terkait dengan buku ini, atau misalkan ada pengalaman orang terkait buku ini, boleh disampaikan. Ya. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini buku yang bagi saya dari Allahyarham Ustadz Jalal ini luar biasa ya. Jadi dari sisi referensi ini seperti biasa Ustadz Jalal ketika menyajikan buku kepada kita, itu referensinya luar biasa. Kemudian ini menjadi kajian yang sangat penting ya, sangat penting Ustadz Asa ya. Jadi bagaimana kita bisa melihat agama itu dari sudut pandang psikologi gitu ya. Dan sebenarnya sebaliknya juga, bagaimana agama itu memberi dampak pada psikologi gitu ya. Nah, tapi itu nanti justru menariknya di situ ya. Jadi dampaknya itu bisa positif, bisa negatif. Karena yang dibicarakan di buku ini bukan agama dalam arti satu agama saja. Misalkan kalau saya beragama Islam gitu ya. Jadi tidak hanya beragama Islam, di sini berbagai fenomena keberagamaan, kira-kira seperti itu. Karena memang psikologinya itu ya yang menjadi yang menjadi pokok kajian. Nah, pokok kajian itu adalah aspek psikologi. Jadi nanti tampilan psikologi dari keberagamaan itu kira-kira seperti apa. Nah, ini luar biasa ya. Jadi kita akan lihat nanti juga di buku ini, bahkan sampai nanti interaksi antara ateisme dengan agama, dengan psikologi itu seperti apa gitu ya. Gitu. Di bab berikutnya. Mungkin itu Ustadz, sebagai gambaran awal. Pak Budi, mungkin ini lagi apa kira-kira nih nilai penting buat masyarakat, khususnya kan kalau ini saya lihat ini cenderungnya akademis ya. Kalau masyarakatnya akademis itu apa kira-kira manfaat yang bisa didapatkan dari buku ini kalau baca? Baik Ustadz. Jadi kalau manfaatnya ini, kalau menurut saya dari sisi
kajian akademis, tentu ini sangat memperkaya kita ya, Oke. sangat memperkaya kita ya. Jadi sangat jarang justru kajian agama dari sisi psikologi semacam ya. ini ya. Tadi itu ya, jadi kita dari berbagai sudut pandang itu nanti kita bisa melihat aspek psikologi dari keberagamaan gitu ya. Oke, psikologi keberagaman. Jadi ini sebenarnya nanti perannya dari sisi akademis dan dari sisi praktis juga kita Sisi bisa praktis. melihat sebenarnya realitas faktual keberagamaan itu nanti seperti apa gitu ya. Oke, Pak Budi, yang kita sekarang angkat adalah substansi dan psikografi agama ya. Kalau di sini itu bukunya itu masih di halaman awal ya, bab 1 ya, masih terkait dengan Iya, apakah itu agama. Nah, kita fokusnya di fungsi agama dan substansi agama. Nah, gitu. Nah, pembacaan Pak Budi terkait dengan yang awal ini, yang fungsi agama dan substansi agama seperti apa? Ya, baik Ustadz. Nah, ini menariknya di buku Ustadz Jalal ya, nanti Bapak Ibu rekan-rekan sekalian ketika baca ini, bab 1 ini sangat menarik karena membahas definisi agama. Definisi, gitu ya. oke. Definisi. Jadi Ustadz Jalal menggambarkan bahwa definisi agama itu kan ketika kita melakukan kajian mengenai agama ya dari sisi psikologi, di awal pasti kita perlu definisi dulu ya. Oke. Nah, tapi ketika kita ambil sebuah definisi dan sebagainya, itu ternyata sulit untuk agama karena agama itu memang Kompleks spektrumnya luas ya. gitu ya. Luas ya. Agama yang berbeda juga nanti juga misalkan teologinya juga beda. Oh, gitu teologinya ya. berbeda. Ritualnya beda. Jadi ketika kita ambil sebuah definisi ternyata selalu definisinya itu bermasalah. Nah, di bagian mungkin kita agak mundur dikit ya sebelum bagian yang substansi. Substansi ya. Ya, di sini sebenarnya yang dimaksud substansi ini adalah bagaimana kita mendefinisikan agama secara substansial gitu ya. Jadi ada dua sebenarnya, dari sisi substansi dan dari sisi fungsi. Fungsi, Ya. oke. Nah, sebelum itu sebenarnya Ustadz Jalal menjelaskan karena berbagai kesulitan itu, maka biasanya para peneliti itu mendefinisikan dengan yang kita sebut sebagai operational definition. Jadi operational definition itu bukan definisi yang esensial gitu ya. Kalau definisi esensial itu kan kita ingin mengungkap esensi dari entitas yang sedang kita kaji gitu ya. Misalkan kalau manusia itu apa sih? Manusia itu hewan yang berakal gitu. Misalkan kalau filsafat zaman dulu gitu ya. Nah, definisi operasional tidak seperti itu. Jadi dia diambil sebagai definisi sementara saja asal kita bisa melakukan penelitian gitu ya. Karena memang Allahyarham memotret saja ya, memotret fenomena kan, artinya mengambil itu ya sampel fenomena, bukan didasarkan pada seperti tadi yang teori-teori begitu. Betul Ustadz. Jadi tujuannya adalah supaya kita bisa bergerak lebih jauh dulu. Kalau kita berkutat pada definisi nanti nggak selesai gitu kan ya. Jadi definisi operasional itu kita ambil, kemudian nanti kita bisa bergerak untuk melakukan penelitian ya. Nanti definisinya itu akan kita sesuaikan dengan metode penelitiannya dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, Ustaz. Kalau di sini fungsi agama dan substansi agama, Allahyarham bagaimana memotretnya? Nah, baik. Jadi kemudian Allahyarham itu mendefinisikan ya. Jadi ada alternatif. Ini berbagai alternatif itu ya, definisi operasional, kemudian dari sisi fungsi dan substansi gitu ya. Jadi agama dari sisi substansi itu apa gitu ya sebenarnya? Mungkin kita coba sambil ada ini ya. Ada slide-nya ya. Ada ini slide. Coba cek. Kita lihat ya. Di bagian terkait dengan ini substansi. Ya, substansi ya. Ternyata paradok juga ya. Ya. Jadi dari sisi substansi agama disebut sebagai pengetahuan, agama disebut sebagai Nah, ini sebenarnya gambaran gitu ya. Jadi kita definisikan agama dari sisi substansi. Kalau di sini adalah substansi dari agama itu adalah Tuhan yang transenden. Gitu ya. Nah, masalahnya adalah berbagai agama itu kan berbeda-beda gitu ya. Punya sendiri ya, punya pemahaman nantinya. Pemahaman tentang Tuhan itu yang berbeda-beda. Kemudian definisi substantif. Mungkin saya langsung kutip ya dari buku
Allah yarham ya. Mungkin boleh, Pak. Jadi mendefinisikan agama secara substantif memang sangat gampang gitu ya. Oke. Dengan mudah kita dapat membedakan kegiatan keagamaan dengan bukan kegiatan keagamaan. Oh, Itu ya. Ini kan ada kita memakai busana, mandi, bernyanyi, menari, berbicara, itu kan ada yang kita anggap sebagai agama dan bagian agama dari ya. ritual agama. Oke. Lalu apa inti kepercayaan agama? Nah, ini yang substantifnya ya. Oh ya. Intinya adalah Tuhan yang transenden, yang sakral, yang suci, yang di luar atau beyond ya, beyond. Singkatnya apa saja yang dihubungkan dengan Tuhan atau dengan yang sakral itulah yang kita sebut sebagai agama. Jadi sesuatu yang kita hubungkan dengan Tuhan, yang sakral, yang beyond apa yang kita alami gitu ya. Itu yang kita sebut sebagai definisi agama secara substantif. Nah, Oke, berarti kita ini dulu. Kita pertegas dulu bahwa yang terkait agama adalah hubungannya dengan yang transenden. ya, Di luar itu definisi tidak. substantif Oke, itu ya. Lanjut. Betul, Ustaz. Nah, karena definisinya itu seperti itu, nah ini bagusnya Ustaz Jalal menjelaskan definisi ini sering menghasilkan masalah ya. Definisi substantif itu Ada masalah juga. ya, itu tadi karena ini bab definisi ini beliau memang mengungkap berbagai masalah itu. Ya, walaupun definisi substantif itu kelihatan sederhana, namun kalau kita jadikan sebagai tadi itu definisi operasional, Oke, operasional ya. itu ternyata cakupannya terlalu luas gitu ya. Jadi kan kita inginnya definisi itu membatasi gitu ya kajian kita supaya kita fokus gitu. Nah, definisi substansi ini ternyata terlalu luas. Karena terlalu luas nanti ada masalah. Nah, ini bisa kita lihat ya. Jadi dengan definisi yang tadi itu agama bisa disebut sebagai pengetahuan dan sekaligus agama disebut sebagai kebodohan gitu ya. Karena definisinya ya hanya yang tadi itu tentang yang sakral, tentang ketuhanan. Agama disebut sebagai kebebasan dan ia disebut juga sebagai kebergantungan. Agama disebut sebagai keinginan dan ia disebut juga sebagai kebebasan dari segala keinginan. Ya, jadi berbagai hal yang bertentangan itu bisa kita masukkan gitu ya. Jadi definisi ini memang bermasalah gitu, kan. Ya. Karena memang Allah yarham memotret pada aspek perilaku dan orang yang beragama kan, artinya kan sangat kompleks sekali manusia itu kan, jadi agak sulit untuk kemudian diambil yang tadi kalau misalkan dipersempit juga agak sulit mungkin ya. Betul Ustaz. Jadi ini definisi substantif ya. Kemudian nanti ada definisi fungsional. Fungsional gitu ya. Fungsi agama itu apa gitu ya? Fungsi agama kalau di buku Allah yarham ini apa tuh? Nah, fungsi agama itu adalah untuk menyelesaikan ultimate problem kita gitu ya. Problem-problem ultimate kita. Bukan problem sehari-hari ya. Ultimate, jadi ultimate problem. Nah, ultimate problem kita ini contoh-contohnya di sini adalah problem tentang kematian misalkan gitu ya. Kematian. Nah, kenapa kita kok akhirnya mati? Apa yang dialami setelah kita mati gitu kan? Kemudian juga tentang makna kehidupan yang seperti itu. Jadi ultimate concern ya, itu berdasarkan fungsi. Jadi semuanya untuk menyelesaikan problem-problem itu yang mungkin kita bisa sebut juga itu biasanya problem eksistensial ya. Dalam filsafat seperti itu kan. Menyelesaikan itu. Tadi kita sudah masuk ke bagian substansi, kemudian juga tadi fungsi. Nah, ingin mempertegas nih tentang fungsi agama dalam konteks yang Allah yarham ini sampaikan. Apakah memang kalau kita sebut misalkan agama itu kan tanda petik lah membuat tenang, menenangkan, tentram dan sebagainya. Betul. Kalau di sini lensanya Allah yarham memotret para psikolog misalkan dari sini atau misalkan dari temuan-temuan antum juga atas pembacaan buku ini seperti apa? Ya. Ini sebenarnya nanti di bagian-bagian belakang dari fungsi itu nanti dijabarkan lagi Ustaz dengan sedikit aja mungkin spill ya. Jadi fungsi agama misalkan untuk membuka cakrawala pengetahuan kita. Nanti ada interaksi agama dengan sains dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang tadi itu ultimate concern, jadi untuk menjawab kebutuhan eksistensial. Nah, mungkin perlu saya tambahkan Ustadz di sini ya. Jadi tadi
Ustadz Jalal menyebutkan ini ada definisi fungsional gitu ya, Iya. definisi secara fungsi. Tapi ternyata itu bermasalah juga gitu. Bermasalah juga. Jadi substantif itu bermasalah, yang Oke. fungsi itu bermasalah juga. Karena apa? Ternyata kalau kita definisikan seperti itu, dia hanya menyelesaikan ultimate concern, padahal agama itu kan juga membicarakan hal-hal yang sampai yang remeh-temeh. Misalkan Oh iya, keseharian bagaimana itu. keseharian, Betul, betul. bagaimana kita masuk ke toilet, bagaimana ketika kita berjumpa dengan orang lain, bagaimana ketika kita ketemu duri di tengah jalan, itu sikap kita harus seperti apa? Itu kan dalam Islam. Dalam Islam itu sampai ke titik yang apa? Hal-hal yang dari bangun tidur sampai tidur lagi kan begitu. Betul. Betul. Jadi Nah, mungkin di ajaran agama lain juga ada Ada ya, Ustadz, seperti ada, itu oke. ya. Jadi artinya adalah kalau definisi fungsional yang semacam yang tadi itu kita gunakan, akhirnya potret tentang agama ini nggak bisa kita potret dengan baik juga, gitu sana ya. problemnya. Dan ini yang menarik, ini ada konsekuensi lain. Jadi ketika definisi fungsional tentang ultimate concern itu bahwa agama itu untuk menyelesaikan masalah yang ultimate tadi. Nah, masalahnya ternyata untuk menyelesaikan hal-hal yang ultimate tadi itu tidak hanya agama. Kita bisa menggunakan misalkan filsafat gitu ya. Oh. Bisa gitu ya. Atau bahkan, nah ini yang menarik, Ustadz Jalal malah menyebutkan bahwa ada orang yang terpaksa menyelesaikan masalah ultimate tadi, masalah eksistensial tadi dengan kegilaan gitu ya. Kegilaan itu maksudnya akhirnya dia menumbuhkan perilaku psikologis yang patologi gitu ya, untuk menyelesaikan itu. Ya. Dia menjadi perilakunya tidak wajar, dia memiliki pandangan yang ekstrim dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu berarti nanti dengan definisi fungsional itu agama jadi tidak bisa dibedakan dengan filsafat, tidak bisa dibedakan dengan tadi itu kegilaan yang seperti itu. Jadi dengan buku ini Allahyarham hendak menarik garis yang membedakan antara tadi ya kajian-kajian itu. Tapi ternyata kita juga harus melihat di buku ini mungkin barangkali atau catatan lain, ternyata agama dan psikologi juga melakukan proses integrasi ya, begitu. Betul. Nah, itu Ustaz. gimana itu? Nah, ya ini sebenarnya itu di bab berikutnya juga, Ustadz ya. Jadi di bab selanjutnya mungkin saya sambil ngelihat daftar isi gitu ya. Jadi di bab 3 itu ya, psikologi dan agama. Betul. Gitu ya. Di situ Ustadz Jalal kira-kira menjelaskan bagaimana justru psikologi itu sebenarnya lahir dari agama. Psikologi gitu. lahir dari agama. Ya. Ini mirip seperti sains itu di awal sebenarnya lahir dari filsafat gitu kan. Kalau sekarang kan sains dan filsafat terpisah gitu, seakan-akan terpisah. Tapi sebenarnya dulu sains itu lahir dari filsafat. Nah, seperti itu. Kemudian nanti ada bab 4 itu di titik tertentu ternyata psikologi dan agama itu terpisah. Bahkan nanti ada psikologi versus agama gitu ya, seakan-akan terpisah. Nah, makin menarik lagi karena di bab berikutnya nanti agama dan psikologi itu kembali menyatu ya. Menyatu lagi ya. Jadi ada bab 5 itu psikologi yang pro agama. Gitu. Awalnya anti agama. Seperti itu, Ustaz. Ya, karena tema kita terkait dengan substansi agama dan psikografi agama nih. Tadi kita sudah sedikit melakukan menyentuh pada substansi agama. Sekarang terkait dengan psikografi agama nih, bagaimana nih? Ya. Nah, ini sebenarnya masih lanjutan lagi, Ustadz. Jadi kita sambil lihat ya. Tadi substansi dan fungsi sudah gitu ya. Nah, ini ada matrik ini ya. Ya, matrik. Nah, sebelum kita masuk ke matrik ini, tadi itu kan definisi dari sisi substansi dan fungsi masing-masing memiliki masalah gitu kan. Nah, alternatif lain adalah kita memotret agama itu dari sisi psikografi gitu ya. Psikografi itu maksudnya apa? Jadi kalau di psikologi yang kita lihat itu adalah perilaku, kemudian keyakinan psikologis gitu ya, sikap dan sebagainya ya. Itu sebenarnya kita potret itu nanti adalah pengalaman atau experience keberagamaan gitu ya, psikografi. Nah, itu merupakan tawaran agar kita bisa meneliti lebih lanjut ini agama itu sebenarnya secara dari sisi psikologi itu seperti apa. Nah, kita lihat dari psikografis dulu. Psikografis,
Seperti apa itu dimensi-dimensinya dalam Ya, sebuah agama? Ini kan baik, ini kan baik. kalau kita lihat di sini di buku Al-Yarham ini katanya peta atau memetakan keberagamaan itu ya. Iya, Nah, iya. di sini ada dimensi ideologis, ritualistik dan sebagainya itu. Gimana nih? Iya, iya, Ustadz. Nah, sebelum masuk itu, nah ini juga ya. Jadi Mm-mm. tadi untuk mempermudah itu kita gabung dulu. Tadi ada fungsi dan substansi gitu ya, Oke, oke, Ustadz ya. oke. Ya, boleh. Jadi kita bikin matriks aja supaya lebih mudah gitu ya. Jadi ada matriks yang mendatar itu fungsi dan substansi. Kemudian kita lihat juga dari sisi personal dan sosial Oke, gitu oke. ya. Ini sebagai contoh saja ya. Nanti Bapak Ibu rekan-rekan sekalian bisa melihat di buku Allahyarham itu ada tabelnya juga dari Oke. fungsi dan personal. Jadi apa saja yang memenuhi tuntutan keagamaan individu itu kotak yang kiri atas gitu ya. Oke. Ya, itu kita lihat itu. Kemudian dari substansinya dan personal gitu ya. Hmm. Nomor 2, jadi kanan atas itu kepercayaan individu yang khusus ya. Mm-mm. Dan seterusnya ya. Sosial, substansi, perumusan ajaran agama sebagai konsensus kelompok. Jadi agama itu kan ada aspek sosialnya itu ya, Oke. dari sisi substansinya itu Personal kelompok sosial. ya. Oke. Nah, ini adalah cara untuk yang tadi itu masih mendefinisikan objek kajian kita. Nah, yang berikutnya baru Ustadz Jalal menjelaskan dari sisi keberagamaan Keberagamaan yang tadi, psikografi Oke. agama. Nah, ini menarik juga beliau Bagaimana itu? membahas dalam, nah ini bisa kita lihat mungkin. Ini nih. Nah, ini nanti Riset kita terbaru ya. lihat dulu Nah, ya oke. yang di sini ya. Jadi makna psikografi agama itu adalah peta keberagamaan. Artinya bagaimana menguraikan orang yang beragama itu sebenarnya tampilannya seperti apa? Kira-kira seperti itu. Tampilannya seperti apa ya? Tampilannya seperti apa ya, Ustadz Berwajah ya? apa? Berwajah apa? Nah, Oke. dimensinya itu ternyata ada 5 di 5 sini dimensi. ya. Ada Oke. dimensi ideologis gitu ya. Oke. Dimensi ideologis tentu dari sisi teologinya Oke, gitu ya, dan seterusnya. Kemudian dimensi ritualistik. Ritualistik ya. Masing-masing agama kan punya ritual masing-masing gitu ya. Ibadah. Ibadah gitu ya. Benar. Agama Islam, agama Oke. Kristen beda. Tanpa Oke. dimensi ritual itu tidak lengkap karena Oke. memang ada itu jelas. Kemudian dimensi eksperiensial. Jadi experience ya, apa yang dialami oleh orang yang beragama itu. Misalkan ketika dia melakukan ritual itu, dia mengalami misalnya kebahagiaan. Kemudian ketika dia melakukan kebaikan, dia mengalami sesuatu yang membuat dia makin bermakna dan sebagainya. Berarti lebih pada aspek spiritual itu ya, lebih ruhaniah ya. Betul Ustadz. Experience itu ya tentu bisa termasuk ruhaniah juga. Betul. Dan mungkin ada aspek experience yang tidak terlalu transenden juga bisa. Itu bisa dipotret juga. Berarti intelektual dan konsekuensial. Nah, bagaimana itu? Dimensi intelektualnya ini juga tidak kalah penting juga. Jadi di setiap agama tentu ada hal-hal yang sifatnya ilmu gitu ya. Dan bahkan agama juga seringkali dia men-trigger gerakan intelektual dari si penganut agamanya itu gitu. Kemudian dimensi konsekuensial gitu ya. Jadi perilaku individu dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi ketika dia sudah beragama, nanti dampak efek yang mungkin secara luas atau gimana itu? Betul Ustadz. Jadi dia bisa berkontribusi pada masyarakat gitulah ya. Atau dia bahkan bisa, kalau kita lihat misalkan di Iran ya, itu perilaku keberagaman itu bahkan bisa memicu terjadinya revolusi gitu ya. Gitu ya. Itu dimensi konsekuensial. Jadi bagaimana agama itu bisa berdampak pada masyarakat dan sebagainya dari individu yang beragama itu. Nah, ini 5 dimensi ini yang barangkali ditawarkan oleh Ustadz Jalal yang menggambarkan sebenarnya tampilan keberagamaan itu seperti apa. Nah, ini yang nanti dibahas tahap demi tahap di bagian-bagian berikutnya ya. Dari tampilan keberagamaan itu nanti aspeknya macam-macam. Dari ya Ustadz Jalal membahas dari sisi sejarahnya juga, bahwa agama tadi sebenarnya muncul dari
psikologi awalnya muncul dari agama, kemudian ada pertentangan, kemudian nanti bersatu lagi. Itu juga dilihat dari sisi tampilan si penganut agama itu. Ya. Oke, ini Pak Budi, kita coba melakukan analisis nih di Indonesia khususnya ya. Yang kita lihat misalkan Indonesia potretnya Islam Indonesia lah, ya. Misalkan agama lain juga bisa kita potret. Dimensi yang memenuhi Indonesia ini, yang di antara 5 ini yang mana sebetulnya yang dominan? Ya, ini atau menarik. ada catatan-catatan lah terkait dengan riset gitu. Baik Ustadz ya. Wah, ini pertanyaan yang mungkin berat, tapi saya coba dulu ya. Ini dengan dugaan dulu dari pengamatan sekilas ya. Nah, dimensi yang akhir-akhir ini lebih dominan untuk ditampilkan barangkali sementara ini adalah dimensi ritualnya gitu ya. Jadi bagaimana kita menampilkan baju-baju atau kostum yang simbol keagamaan, terus menunjukkan bahwa kita melakukan ritual keagamaan ya. Tapi itu kalau menurut saya dalam hal tertentu bagus juga ya, karena itu menandakan misalkan kalau sekarang ada fenomena hijrah gitu ya. Hijrah ya. Hijrah itu kan dari sisi ritual tampak juga gitu kan, tapi hijrahnya sendiri itu juga biasanya yang mengisahkan itu dia juga menjelaskan fenomena eksperiensial juga, pengalaman pribadi dia nanti seperti apa gitu ya. Jadi setidaknya ritual dan eksperiensial. Nah, mungkin yang perlu kita tingkatkan itu adalah dari sisi intelektual gitu Ustadz ya, yang mungkin menyatu dengan ideologis ya. Kalau menurut saya itu ideologis dan intelektual itu mestinya satu kesatuan gitu ya. Kemudian konsekwensial itu yang lebih positif ya. Konsekuensi ini yang tentu kalau saya dengarkan dari kajian Ustadz Jalal, justru yang konsekuensial ini seringkali dianggap sebagai saripati agama gitu ya. Jadi kalau ideologis, ritual, eksperiensial itu mungkin masih bisa kita pandang sebagai individu lah ya, individu. Intelektual juga mungkin individu. Kalau tapi yang kelima ini dia sosial itu ya. Sosial itu Ustadz, itu justru menjadi saripati agama karena tanpa aspek konsekuensi sosial itu, agama itu kehilangan ruhnya gitu ya. Oke. Pak Budi, tampaknya kita cukupkan dulu. Nanti kita insya Allah ke depan akan kita masuk lagi masih terkait dengan psikologi agama ini. Baik. Barangkali nih Pak Budi ada closing statement yang mempertegas terkait kajian kita tadi, substansi dan psikologi agama itu, dan tampaknya sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat dari buku ini ya. Betul Ustaz. Nah, kalau bagi saya kajian yang ditulis Ustadz Jalal ini mestinya memicu kita ya untuk mengkaji lebih dalam. Jadi agama itu bukan sesuatu yang mungkin kita biasanya mengkaji hanya terbatas di masing-masing agama dan sebagainya. Tapi kita melihat agama secara lebih luas, perilaku keberagamaannya seperti apa dan seterusnya gitu ya. Itu yang tentu penting bagi kita ya, supaya kita memperoleh gambaran lebih lengkap nanti perilaku keberagamaan yang mungkin baik itu seperti apa gitu ya. Mungkin itu Ustadz. Terima kasih Pak Budi. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak, kita tampaknya cukupkan dulu untuk pertemuan kita selanjutnya. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi. Seperti biasa kita akhiri sama-sama dengan membacakan hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Ustadz Asa. Terima kasih.